Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana manusia beraktivitas di ruang tempat hidupnya, serta bagaimana masyarakat tersusun dalam lapisan-lapisan sosial. Yuk, kita mulai pembelajaran tentang aktivitas manusia dalam ruang dan struktur, serta stratifikasi sosial masyarakat. Yang pertama kita akan membahas mengenai aktivitas manusia dalam ruang. Jadi, aktivitas manusia dalam ruang ini adalah segala bentuk kegiatan manusia yang dilakukan di permukaan bumi dalam memanfaatkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ruang di sini mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan manusia. Poin berikutnya yaitu bentuk aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, itu ada aktivitas di bidang ekonomi, seperti di bidang pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua itu aktivitas di bidang sosial, di mana aktivitas sosial ini melibatkan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kebudayaan yang berperan penting dalam membangun komunitas serta memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada aktivitas di bidang politik dan pemerintahan, yang dimana aktivitas politik ini mencakup administrasi publik, partisipasi dalam pemilu, dan pembuatan kebijakan yang mengatur struktur pemerintahan dan memperkuat demokrasi dalam masyarakat. Poin berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia di dalam ruang. Yang pertama itu ada kondisi alam, di dalamnya itu ada topografi, iklim, tanah, sumber daya alam, yang mempengaruhi jenis pekerjaan dan pola pemukiman. Yang kedua itu kondisi sosial dan budaya. Di dalamnya itu ada adat, kepercayaan, dan nilai-nilai sosial yang membentuk cara manusia memanfaatkan ruang. Yang ketiga itu ada kemajuan teknologi, di mana dalam ini mempermudah manusia dalam mengakses dan mengubah ruang sesuai kebutuhan. Yang terakhir itu ada kebijakan pemerintahan, di dalamnya itu ada tata ruang wilayah, pembangunan infrastruktur dan peraturan penggunaan lahan. Dampak aktivitas manusia terhadap ruang itu ada dampak positif dan dampak negatif, di mana dalam dampak positif itu membangun ekonomi, peningkatan kesejahteraan, kemajuan teknologi, dan infrastruktur. Sedangkan kalau dampak negatifnya itu terjadi kerusakan lingkungan, kemacetan, pencemaran, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Contoh aktivitas manusia dalam ruang, seperti itu ada aktivitas pertanian di daerah dataran rendah. Itu yang kedua ada aktivitas perikanan di daerah pesisir. Nah, contoh lainnya itu ada aktivitas pertambangan di daerah pegunungan serta aktivitas perdagangan di daerah perkotaan. Poin selanjutnya yaitu struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Struktur sosial itu sendiri adalah susunan atau tatanan suatu hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang membentuk pola kehidupan sosial. Sedangkan stratifikasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status sosial, ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau kehormatan. Bentuk dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada stratifikasi tertutup, yang dimana tidak bisa berpindah status sosial. Mobilitas sosial ini sangat terbatas dan sulit untuk berpindah status. Contohnya, yaitu di sistem kasta di India. Faktor yang karakteristiknya sering terjadi didasarkan pada garis keturunan atau kasta. Yang kedua itu ada stratifikasi terbuka, di mana dalam stratifikasi ini memungkinkan seseorang naik atau turun status sosial. Jadi ada kesempatan untuk mobilitas sosial yang lebih besar. Karakteristiknya didasarkan pada prestasi, pendidikan, dan usaha individu.
Contoh, masyarakat modern berdasarkan prestasi atau pekerjaan. Poin selanjutnya yaitu fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama itu hadiah sosial, yang dimana hadiah sosial ini memperkuat hubungan positif di masyarakat dan memotivasi individu untuk berprestasi. Yang kedua itu ada motivasi. Motivasi dalam stratifikasi sosial membantu individu untuk berusaha lebih keras mencapai status yang lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah pengendalian sosial, yang dimana pengendalian sosial ini membantu menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat melalui norma dan nilai bersama. Baiklah, sampai di sini materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.